Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, akidah yang selayaknya kita mewarisi dari sumber yang bening, dari generasi terbaik. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang membicarakan tentang kalimat yang sangat agung, kalimat yang membedakan antara mukmin dan kafir, kalimat yang akan menjadikan pelakunya ahlun nar atau ahlul jannah, kalimat yang dengannya pedang dihunuskan, darah dihalalkan. Ini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan awal permulaan seorang muslim mengucapkan kalimat tersebut. Dan kalimat ini telah kita bahas tentang agungnya kalimat tersebut, dan seluruh keagungan kalimat ini tidak akan kita dapatkan kecuali kita mewujudkan syurut dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana ketika para ulama ditanya tentang kalimat ini, bukankah kalimat la ilaha illallah merupakan miftahul jannah, jadi kuncinya surga? Kata para ulama kita, na'am, iya. Dan setiap kunci lahu asnan, dia memiliki gerigi, dan geriginya itulah yang dikatakan dengan syurutu la ilaha illallah, yaitu syarat la ilaha illallah. Kita telah berbicara insyaallah tentang kalimat la ilaha illallah. Di sana memiliki 7 syarat yang dinukilkan para ulama, yang tentu 7 syarat ini adalah semuanya hasil tatabu, hasil mutalaah, hasil pembahasan terhadap seluruh nas-nas dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad, yang ketujuh al-qabul. Inilah 7 syurut, 7 syarat yang disebutkan para ulama, dan semuanya dengan dalil-dalil yang insyaallah akan kita bahas satu persatu. Tentang syarat al-ilmu, kalimat ini adalah kalimat yang wajib setiap kita untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah yang wajib kita ketahui bahwa kalimat ini mengandung 2 rukun yang sangat penting, yaitu an-nafyu, peniadaan pada kalimat la ilaha, dan al-isbat pada kalimat ilallah, ini penetapan, sehingga kalimat la ilaha illallah wajib terkumpul padanya sikap membatalkan dan meniadakan, menolak adanya seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan bahwa satu-satunya sembahan yang hak, yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makna selain dari makna kalimat la ma'buda bihaqqin illallah adalah makna-makna yang salah, dan telah kita jelaskan secara singkat pada pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Kita masuk pada pembahasan syurut yang kedua atau syarat yang kedua, yaitu al-yaqin, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus memiliki keyakinan yang tembus sampai hati dia bahwa seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sembahan yang batil.
dan Allah Subhanahu wa taala sajalah sesembahan yang hak. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang hak dan semua yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Ini keyakinan yang harus dimiliki seorang mukmin, yang tidak boleh dia ada keraguan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang mulia, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah man yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Dan sungguhnya aku adalah utusan Allah, wa anni rasulullah. Kata Nabi, barang siapa man yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua persaksian tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun, illa dakhalal jannah, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam jannah. Ma yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Yang Nabi katakan ghaira syakin, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hati dia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang hak dan satu-satunya sesembahan yang hak, dan semua selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sembahan yang batil. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man laqita wa ra'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah. Barang siapa yang bertemu dengan Anda ya Abu Hurairah dari balik dinding ini, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, mustaiqinan biha qalbuh, yang hatinya betul-betul dalam keadaan yakin, tidak ada keraguan sedikit pun, fabashshirhu bil jannah, maka sampaikan kabar gembira kepada dia bahwasanya dia akan masuk ke dalam jannah. Sampaikan kabar gembira kepadanya, jannah baginya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajarkan kepada kita kaum muslimin agar syahadat yang kita ucapkan betul-betul disertai dengan keyakinan yang bulat, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karena sungguhnya keyakinan merupakan agama secara keseluruhan, dan agama tidak menerima adanya keraguan. Allah Subhanahu wa taala memuji sifatul mukminin, memuji sifat orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, bahwasanya mereka adalah orang yang tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya kaum mukminin adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanan mereka. Sehingga keimanan yang mantap, yang disertai dengan keyakinan, yang tidak ada keraguan sama sekali. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Adapun orang-orang yang mereka keimanannya disertai dengan keraguan, maka sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat imannya orang-orang munafik. Dan karena orang munafik sungguhnya mereka tidak ada iman sama sekali dalam hatinya kecuali iman zahir,
yang Allah mensifatkan tentang mereka mudzabdzabin, la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illallah, la ilaha ula, wa la ilaha ula. Mudzabdzabin baina dzalik. Mudzabdzabina baina dzalik. Orang-orang munafik mereka mudzabdzab. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Mereka tidak ke sana dan tidak kemari. Mereka zahirnya adalah muslimin, akan tapi batinnya mereka adalah kuffar. Mereka tidak bersama dengan kuffar secara zahir, akan tapi batin mereka zahir bersama, akan tapi batin mereka adalah kekafiran bersama dengan orang-orang kafir. Zahirnya muslimin, batinnya kuffar. Sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala mudzabdzabin baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan tentang orang-orang munafik, wartabat qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddadun. Mereka selalu digoncang dengan keraguan-keraguan. Hati mereka penuh dengan keraguan dan mereka diombang-ambingkan dalam keraguan yang mereka miliki. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa as-sabru nisful iman. Kesabaran merupakan separuh daripada keimanan. Karena agama atau iman separuhnya adalah as-sabru dan separuhnya adalah as-syukru. Agama atau seorang mukmin baina sabri wa syukri, antara sabar dan antara syukur. Bersabar ketika dia mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan, dan bersyukur ketika dia bersama dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Ibnu Mas'ud, wal yaqinu imanu kulluh. Sedangkan al-yaqin merupakan keseluruhan daripada keimanan itu sendiri. Karena memang keimanan tidak membutuhkan dan tidak menerima adanya ar-raib, tidak menerima adanya keraguan-keraguan. Iman menuntut adanya keyakinan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki keyakinan yang mantap, tidak memiliki keyakinan, maka beliau pasti akan berguguran dalam dakwah yang beliau bawa. Karena alangkah sangat banyaknya halangan-halangan, rintangan-rintangan dalam dakwah yang beliau lakukan. Dan semata-mata keyakinanlah yang mengantarkan Rasulullah SAW kemudian memiliki kesabaran yang utuh, yang sempurna, dan melewati semua perjalanan yang harus beliau lewati tanpa ada keraguan sedikit pun. Lihatlah bagaimana ketika Rasulullah SAW beliau meyakinkan pula kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Seperti ketika Nabi mendapatkan keluhan Khabbab ibn al-Ard yang sedang disiksa oleh orang Quraisy. Kemudian Khabbab mengeluhkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ala tastangsir lana, ala tad'u lana." Ya Rasulullah, tidakkah engkau memberikan pertolongan kepada kami? Tidakkah engkau mendoakan untuk kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada Khabbab tentang tentang apa yang menimpa umat yang terdahulu. Apa kata Nabi? Ya Khabbab, sesungguhnya di antara umat yang terdahulu mereka ada yang ditanam badannya, diletakkan di atas kepalanya ini gergaji, dan kemudian mereka dibelah menjadi dua, dan di antara mereka ada pula yang disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan antara daging dan tulangnya. Akan tapi semuanya itu tidak menjadikan mereka luluh dengan agama yang mereka bawa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib ila San'a min San'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah." Demi Allah, ya Khabbab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan agama ini.
ini akan memenangkan urusan agama ini. Hingga nanti ada orang mereka berjalan dari San'a ke Hadral Maut, tidak ada yang takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala dhi'bu ala ghanamihi. Dan demikian pula tidak ada yang takutkan kecuali ini kambing dengan ini singa. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian dalam keadaan tergesa-gesa. Para pemirsa yang rahmati Allah, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menanamkan keyakinan kepada para sahabat Nabi. Bahwasanya memang sekarang kita dalam keadaan demikian. Penuh dengan penderitaan. Orang-orang kufar dan mereka memberikan siksaan-siksaan. Akan tapi keyakinan yang ada dalam diri Nabi, agama ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan yang seperti inilah yang kemudian membawa kepada kesabaran yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala bagaimana ini menunjukkan bahwasanya imamah fid din, kepemimpinan dalam agama tidak akan didapatkan kecuali apabila dalam diri orang tersebut tertanam keyakinan yang bulat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka ini imam. Wa ja'alna minhum a'immah. Kami jadikan di antara mereka a'immah. Ini imam dalam agama. Yahduna bi amrina. Yang mereka membimbing berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang penting adalah dengan sebab apa mereka terangkat ke derajat imam? Dengan sebab apa mereka diangkat oleh Allah ke derajat imam, pemimpin dalam agama? Allah katakan ini karena kesabaran, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka memiliki kesabaran, memiliki kesabaran dan mereka betul-betul yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yaqin al-imanu kulluh, kata Ibnu Mas'ud. Yakin merupakan keimanan secara keseluruhan, sehingga syahadat yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah membutuhkan keyakinan, yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang hak dan seluruh sesembahan selain Allah yang disembah manusia, apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu kuburan, apakah itu batu, apakah itu pohon, apakah itu matahari, apakah itu bulan, apakah itu bintang, maka semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala merupakan sembahan yang batil. Dan insyaallah kita akan mendapatkan penjelasan sangat memuaskan dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat gamblang dengan ayat-ayatnya tentang benarnya atau haknya Allah sebagai ilah, Allah sebagai ilahun yang hak, dan tentang batilnya segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayat-ayat Allah akan memuaskan kita semuanya apabila kita mengikuti penjelasan yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keesaannya dan bagaimana Allah menjelaskan tentang kebatilan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan dalam hati kita dan menjauhkan dari keraguan-keraguan yang ada, karena al-yaqin sifatul mu'minin dan ar-raib keraguan sifatul munafikin. Dan kita minta kepada Allah SWT untuk tertanam keyakinan yang bulat, tidak tanpa tercampur keyakinan sedikit pun dalam akidah dan syahadat kita. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.